akan kita pelajari adalah analisis laporan keuangan. Nah, dari awal ya, kalau kalian belajar pengantar akuntansi, tentunya kalian diharuskan untuk membuat laporan keuangan. Sekarang apa gunanya membuat laporan keuangan tersebut? Tentunya harusnya bisa dapat dianalisis laporan keuangan tersebut. Dalam artian kita bisa tahu perusahaan ini bagus atau tidak dari laporan keuangannya. Maka dari itulah analisis laporan keuangan ini kita bisa membaca, misalkan labanya sekian, labanya tinggi, labanya rendah. Artinya apa? Begitu juga dengan asetnya. Kita tidak hanya menuliskan jumlah asetnya berapa dan lain sebagainya, tapi kita bisa melihat apakah perusahaan ini bagus atau tidak dari laporan-laporan keuangan tersebut. Nah, sekarang dengan membaca laporan keuangan, apa kok pentingnya? Di sini yang pertama ada bagi manajemen. Kalau bagi manajemen sendiri, itu dapat mengevaluasi kinerja perusahaannya. Dalam artian manajemen bisa tahu apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak, atau ada bagian-bagian yang perlu kita perbaiki atau tidak, dan bagaimana mengembangkan perusahaan tersebut, dan juga dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi sebagai contoh, kalau labanya semakin lama semakin turun, berarti kan manajemen harus mengambil langkah agar dapat menaikkan labanya di tahun-tahun berikutnya. Kalau bagi pemegang saham, tentunya kita kalau jadi pemegang saham, kita butuh laporan keuangan tersebut untuk menganalisis kinerja perusahaan, karena kita menginvestasikan ke perusahaan tersebut. Yang namanya kita menginvestasi, kita ingin apakah investasi kita itu aman atau tidak di dalam perusahaan. Jangan sampai kita menginvestasi tapi kinerja perusahaan semakin memburuk, berarti investasi kita akan terancam. Lalu berikutnya bagi kreditor. Bagi kreditor ini, apakah perusahaan tersebut dapat melunasi hutangnya beserta bunganya atau tidak? Logikanya, kalau kalian sebagai kreditor, kalian hanya akan memberikan uang atau meminjamkan uang ke perusahaan yang sehat. Kalau perusahaannya tidak sehat, berarti kalian pinjamkan uangnya, ada kemungkinan uang itu tidak akan kembali karena bisa saja perusahaannya bangkrut atau semacamnya. Kalau bagi pemerintah, itu untuk perhitungan pajak. Kalau untuk karyawan, ya, kalaupun kalian karyawan di dalam perusahaan tersebut, kalian butuh dengan laporan keuangan perusahaan. Karena dengan melihat laporan keuangan, kalian bisa tahu perusahaan ini sehat atau tidak. Ini berhubungan dengan kelangsungan hidup kalian di perusahaan tersebut. Anggap saja tidak mungkin kalian mau bekerja di perusahaan yang mau bangkrut, ya. Kalau perusahaan yang mau bangkrut, lebih baik kita cari pekerjaan di perusahaan yang baru, karena ini berhubungan dengan kesejahteraan hidup dan juga penghasilan kita. Nah, untuk analisisnya ada 3 macam. Ada analisis horizontal, vertikal, atau nama lainnya common size analysis. Yang terakhir ada analisis rasio. Kalau untuk analisis rasio sendiri, ini lebih banyak bisa kalian temui di buku-buku ataupun materi analisis laporan keuangan. Karena di sini kita tidak terlalu membahas analisis rasio, karena analisis rasio ini ada banyak rumus-rumusnya. Ada current ratio, ada juga pembagiannya laba per saham, dan juga rasio-rasio lainnya. Nah, sekarang masuk analisis horizontal. Kalau analisis horizontal, horizontal itu adalah garis lurus, ya, garis lurus ke samping. Nah, dalam analisis horizontal kita akan membandingkan setiap tahunnya, dan ada yang namanya tahun dasar. Kalau tahun dasarnya sudah ditetapkan, itu tahun dasarnya menjadi 100%. Tetapi jika tahun dasar yang tidak ada, pada umumnya tahun dasar itu merupakan tahun yang paling lama. Nah, dari contoh ini, tahun yang paling lamanya adalah 2012. Berarti tahun dasarnya adalah 100%. Jadi jika ada penjualan bersih sebesar 40.848, ini nilainya 100%. Nah, kalau penjualan bersihnya 40.990, berarti persentasenya bisa saja kita buat jadi 100,35%. Jadi anggaplah di sini cara mencarinya menggunakan rumus matematika biasa. Jadi logikanya,
Kalau 100% itu adalah 40.848. Nah, sekarang kalau 40.990 itu berapa persen? Berarti cara mencarinya adalah 40.990 dibagi yang 100%-nya 40.848 dikalikan dengan 100%. Dapatlah 100,35%. Begitu juga untuk mencari tahun 2014. Berarti 41.366 dibagi 40.848 dikali dengan 100%. Dapatlah 101,27%. Jadi di sini kita bisa melihat ada peningkatan penjualan bersih dari 100% menjadi 100,35, berarti naik 0,35%. Lalu naik lagi menjadi 101,27%. Berarti ini salah satu analisisnya, ini penjualannya meningkat. Tetapi yang namanya analisis bukan hanya melihat satu akun atau satu laporan saja, tetapi kita akan membandingkan laporan-laporan keuangan lainnya. Sebagai contoh, kalau utangnya naik, logikanya kasnya ikut naik, karena semakin banyak kita berhutang, kas kita akan semakin naik atau aset kita semakin naik. Nah, kalau logikanya kalau hutangnya naik tapi asetnya turun, berarti kita harus pertanyakan hutang itu larinya kemana. Yang namanya orang berhutang, asetnya harusnya naik karena bertambah. Nah, itu sebagai contoh dari analisis laporan keuangan. Nah, berikutnya kita masuk ke analisis vertikal. Analisis vertikal ini garisnya tegak lurus, berarti yang jadi 100%-nya kalau dalam neraca itu adalah total aset atau total kewajiban dan ekuitas. Itu akan menjadi 100%-nya. Nah, cara mencarinya kalau sudah dapat 100%-nya untuk tahun 2014 1.020.000 dibagi dengan 1.835.000. Kenapa dibagi dengan ini? Karena ini adalah 100%-nya. Jadi 1.020.000 dibagi dengan 1.835 dikalikan 100%, dapatlah 55,6%. Begitu juga dengan aset tetap dan lain sebagainya. Semuanya dibagi dengan 1.835. Untuk kewajiban juga sama karena totalnya adalah 1.835 atau sama karena total aset pasti sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Jadi 344.500 dibagi dengan 1.835.000, dapatlah 18,8%. Lalu untuk tahun 2013 100%-nya beda, yaitu 1.595.000. Berarti cara menghitungnya 945 dibagi 1.595 dikalikan dengan 100%, dapatlah 59,2%. Sisanya sama, 632.500 dibagi 1.595 dikalikan 100%, dapatlah 39,7%, dan seterusnya. Nah, ini kalau neraca. Tapi kalau laporan laba rugi, dilihat yang menjadi 100%-nya adalah penjualan bersih. Nah, itu tadi slide yang terakhir. Namun di sini saya kasih contoh lagi dalam menganalisis laporan keuangan. Kalau perusahaan yang pertama punya laba 10 juta, sedangkan perusahaan kedua dapat laba 500 juta. Belum tentu perusahaan yang kedua itu lebih bagus dari perusahaan yang pertama. Maka dari itulah kita lihat laporan-laporan lainnya. Jangan sampai pas kita lihat perusahaan yang kedua labanya paling banyak, tetapi hutangnya sangat tinggi sekali, melebihi labanya. Berarti perusahaan itu tidak sehat walaupun labanya sangat tinggi. Sedangkan kita lihat perusahaan yang pertama, kalau labanya semakin kecil tetapi hutangnya sangat kecil juga, berarti perusahaan ini bisa dikategorikan sehat. Nah, itulah salah satu contoh dari analisis laporan keuangan. Dan masih banyak analisis-analisis lainnya. Sebagai contoh, kalau perusahaan kayu logikanya persediaannya akan
banyak karena dia banyak menyetok kayu. Kalau perusahaan perbankan, logikanya adalah kasnya yang paling banyak di sana. Nah, jadi tergantung dari jenis perusahaannya juga. Nah, itu saja mengenai analisis laporan keuangan. Sekian dan terima kasih.